Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazriyah Aulia dari kelas B, Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang materi model-model pengembangan kurikulum yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Devri Mulyana SPD MPD. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan model? Makna model menurut KBBI adalah pola atau contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Atau bisa disebut sesuatu yang untuk ditiru. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Adapun macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama developmental education, yaitu model yang paling formal dan umum berlaku juga pada pelajaran lain. Tujuan dari model ini adalah pengembangan individu secara total, baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, fisikal, dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan melalui aktivitas fisik. Kemudian ada humanistic education, yaitu menekankan pada kesejahteraan individu secara total. Namun, pendekatan ini lebih berorientasi pada siswa dan juga nilai rujuk pada model ini adalah self-actualization dan social reconstruction. Kemudian ada movement education. Model ini adalah model paling berpengaruh pada sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya yang melakukan. Atau menerapkan model pembelajaran ini ada 3 nilai rujukan yang diantaranya yaitu nilai gerak, nilai proses atau learning, dan yang terakhir yaitu nilai penekanan. Kemudian ada juga kinesiological study, yaitu model ini memanfaatkan aktivitas gerak untuk mempelajari dasar-dasar keilmuan dari gerak manusia seperti contohnya fisiologi latihan, biomekanik, dan kinesiologi, dan untuk penilaiannya sama seperti model movement education yang sebelumnya. Kemudian ada juga sport education, yang sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett and Bain pada 1985, dikembangkan oleh Seidentop pada 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau penguasaan materi dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Seidentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PA Through Positive Sport Experience atau Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Model sport education memiliki tujuan yang kelihatannya lebih ambisius daripada tujuan program penjas umumnya. Model ini mencoba mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan, serta antusias. Model personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang berfokus utamanya pada pencarian nilai dari secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik menurut Jewett, Bain, dan Ennis pada 1949. Hal itu berkaitan dengan
perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan pada tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan pada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Selanjutnya ada health related physical fitness yang masuk ke dalam unit 1 Introduction to Fitness. Apa saja yaitu Principle of Warm Up, Definition of Physical Fitness, Aerobic Games Benefit of Exercise, kemudian Target Heart Rate, Concept of Personal Best Health Related and Skill Related Fitness Goal, yang bermula dari upaya sekolah untuk menganalisis komponen-komponen utama gerak manusia. Analisis ilmiah terhadap gerak manusia dikerjakan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1920 dan awal 1930-an. Kini diadopsi dalam kurikulum Penjas untuk memahami gerak dari biomekanika dan estetika. Pendekatan penguasaan keahlian dan aktualisasi diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.